Di bumi yang seluas ini pastinya ada banyak jumlah desa. Setiap desa biasanya memiliki ciri khas tersendiri. Malah ada beberapa yang sangat unik dan menarik untuk dikunjungi. Kalau Besti suka berpetualang, boleh banget nih jalan-jalan ke beberapa desa unik di dunia ini. Dangshidong. Ada sebuah desa kecil di pegunungan Cina Tengah yang cukup tersembunyi. Di balik alam yang asri dan suasana yang tenang, kalian jangan macem-macem kalau kesini. Soalnya semua penduduk di desa ini jago kungfu loh. Katanya semua penduduknya emang diharuskan bisa bela diri. Soalnya di sekitaran desa masih banyak hewan buas yang berkeliaran. Ya minimal bisa lari cepet lah ya. Jaga-jaga kalau diajak gelut sama hewan buas. Desa Popeye. Sebenarnya sih ini bukan desa beneran, tapi tempat syuting film. Yap, di bulan Juni 1979, konstruksi desa ini mulai dibangun sebagai set pengambilan film Popeye Sang Pelaut, seorang tokoh kartun yang bisa berubah menjadi super kuat setelah makan bayam. Pembangunan desa ini dikerjakan selama 7 bulan, kemudian syuting dikerjakan selama hampir 6 bulan. Dirasa sayang untuk dibongkar, maka pemerintah setempat menjadikan desa ini menjadi tempat wisata. Nah, karena niat awalnya untuk bikin film Popeye, jadilah desa ini bertemakan Popeye. Kalau kamu kesini, kamu bisa ketemu sama semua karakter di kartun Popeye. Selain Popeye dan Olive, kalian juga bisa ketemu Bluto, Sweet Pea, dan Wimpy. Selain melihat-lihat desa, ada beberapa tempat yang bisa kalian kunjungi, misalnya rumah bermain, museum, lapangan golf, kolam bermain, bioskop, dan pertunjukan boneka. Kalian juga bisa bermain trampolin air dan naik perahu ketika musim panas. Dan di musim dingin, kalian bisa menikmati parade Natal di setiap bulan Desember. Seru banget kan? Zalipi. Di negara Polandia ada sebuah desa yang bisa dibilang salah satu desa tercantik di dunia. Tuh lihat deh, penduduknya menghias rumah mereka dengan cat beraneka warna plus gambar bunga-bunga. Ternyata tradisi ngehias rumah dengan bunga ini udah turun-temurun walaupun belum pasti sejak kapan dilakukannya. Konon tradisi ini dimulai ketika ada warga yang ingin menutupi bintik-bintik kecil di luar rumah mereka. Karena nggak cukup dicat aja, akhirnya dilukis deh rumahnya dengan gambar bunga. Nah, hal tersebut diikuti oleh warga lainnya dan udah jadi tradisi turun-temurun. Malah penduduk setempat juga bikin kuas cat khusus sendiri loh yang terbuat dari ekor sapi. Gambar dan cat rumahnya juga diperbarui setahun sekali. Mohon maaf, ini gabut banget apa gimana ya? Tapi emang niat dan cantik abis sih. Matmata. Desa kecil di Tunisia Selatan ini dihuni oleh bangsa Berber yang membangun rumahnya menyerupai goa di bawah tanah. Awalnya, warga Tunisia sendiri yang tahu kalau ada desa di bawah tanah. Sampai di tahun 1969, negara tersebut mengalami hujan lebat selama 22 hari hingga menyebabkan desa Matmata tergenang air dan sebagian rumah runtuh. Pemerintah setempat yang membantu memulihkan desa ikut membangun beberapa rumah normal atau rumah di atas tanah untuk warga Matmata. Tapi kebanyakan warganya malah masih memilih untuk tinggal di bawah tanah. Dan sejak bencana alam tersebut, desa bawah tanah ini menjadi desa wisata. Kalachi. Sebuah desa kecil di Kazakhstan ini mengalami wabah misterius yang namanya sindrom tidur. Sejak tahun 2014, hampir 1/5 dari warganya tiba-tiba tidur pulas di siang bolong selama berhari-hari alias baru bangun beberapa hari kemudian. Saking mendadak tidurnya, mereka tidur bukan di tempat tidur atau di rumah loh, tapi ada yang tidur di jalan, di sekolah, di kebun, dan di tempat lainnya yang gak bisa dibangunin sama sekali. Ketika terbangun pun mereka merasakan pusing, mual, bahkan sampai hilang ingatan. Walaupun berbagai tes dilakukan untuk mengetahui penyebabnya, tapi sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Satu hal yang pasti, setelah pertama kali wabah tidur muncul, Kalachi dijuluki sebagai desa tidur. Kalian mau coba kesini nggak? Kira-kira kalau kesana kita bakal tidur nggak ya? Giethoorn. Desa di Belanda ini juga biasa disebut Venesianya Belanda, karena emang seperti Venesia.
Desa cantik ini punya banyak kanal dan gak ada jalan raya. Di sini kalian bisa menyewa perahu untuk mengelilingi kanal utama desa sepanjang 4 km sambil melihat pemandangan asri dari rumah-rumah model abad 18 dengan tamannya yang apik. Nah, kalau di musim dingin, walaupun kalian gak bisa lihat bunga-bunga, tapi bisa main ice skating di atas kanal. Desa cantik ini masuk ke dalam 10 objek wisata paling menarik di Belanda dan dinobatkan menjadi salah satu desa terbersih di dunia. Kalian kalau mau kesini ajak-ajak dong. Jiangxi. Terletak di barat provinsi Sichuan, Cina, desa ini juga sering disebut sebagai desa kurcaci. Bukan tanpa alasan, karena 40% warganya bertubuh pendek atau kerdil. Orang kerdil tertinggi di desa Yangshi yaitu 116 cm dan 63 cm untuk tubuh terpendeknya. Menurut pejabat setempat, kondisi yang dialami warga Yangshi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1951. Kemudian di tahun 1985 ditemukan 119 warga kecil. Menurut hasil sensus di desa tersebut, hal ini juga masih menjadi fenomena misterius, bahkan di kalangan ilmuwan. Para ilmuwan di negeri naga tersebut mempelajari tanah, air, tanaman, hingga makanan warga setempat untuk menemukan penyebab kenapa hampir separuh warga desa memiliki sindrom tubuh kecil. Walaupun belum ditemukan penyebabnya secara ilmiah, tapi warganya percaya kalau letak desa tersebutlah yang tidak layak dan tidak sesuai menurut ilmu Feng Shui. Ikaria. Ternyata tempat yang memiliki orang berumur panjang bukan cuma di Jepang, Besti. Di Yunani ada pulau kecil bernama Pulau Ikaria yang sepertiga populasinya berusia lebih dari 90 tahun. Kalau kesini bakal berasa deh santuinya hidup. Semua orang benar-benar menikmati hidup dan gak ada yang gerasa-gerusu. Ya, mungkin itu salah satu resep panjang umur kali ya. Selain itu, kebiasaan berjalan kaki, pola hidup, dan makanan yang sehat juga dipercaya bikin mereka makin sehat dan hidup mereka makin berkualitas. Apalagi kalau pemandangan desanya cakep kayak Ikaria begini. Duh, mantep banget. Candido Godoy. Desa ini terkenal sebagai negeri tanah kembar karena tingginya jumlah kelahiran kembar di sana. Tiap tahun, 10% dari kehamilan di kota terpencil yang berada di selatan Brazil ini menghasilkan kelahiran kembar, lebih tinggi 1000% dibanding tempat lain. Konon, hal tersebut disebabkan oleh Dr. Joseph Mengele, seorang dokter Nazi yang terkenal sadis atas eksperimen nyelenehnya. Salah satu cita-citanya adalah untuk menciptakan rekayasa genetika untuk menghasilkan anak kembar. Setelah Hitler meninggal, Mengele dipercaya kabur ke Amerika Selatan. Dan bisa jadi dia pernah tinggal di tanah kembar ini untuk melanjutkan cita-citanya. Inca Bella Vista. Pada tahun 2006 di negara Costa Rica, sepasang suami istri bernama Matthew dan Erica membeli lahan hutan. Lahan tersebut awalnya dipasarkan sebagai tambang timah, tapi alih-alih dijadikan tambang, mereka menjadikan lahan tersebut sebagai komunitas pecinta alam. Maka dibangunlah rumah pohon untuk mereka tinggal. Hal tersebut disambut baik oleh keluarga, teman, dan para rekan mereka yang secara langsung maupun gak langsung membantu pertumbuhan di area tersebut menjadi kampung kecil. Ya, walaupun gak semua warganya tinggal permanen di sana. Masing-masing desa benar-benar unik dan menarik ya. Nah, Besti sendiri paling tertarik untuk healing ke desa yang mana nih? Ketik di komen ya. Sampai sini dulu. Dadah!